Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilana Lutfinopal, NPM 21082600056. Hari ini saya akan membawakan tugas dari sel molekuler and hematologi dengan judul hemoglobin dan mioglobin. Pertama itu kita bahas dari definisinya. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Ia memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen dan dengan oksigen itu akan nanti membentuk yang namanya oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Sedangkan mioglobin ialah protein globular yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengangkut oksigen dalam jaringan otot. Protein ini terbentuk dari rantai polipeptida dan memiliki struktur yang memungkinkan ikatan dengan oksigen menjadikan penting dalam proses metabolisme sel otot. Sedangkan globulin adalah protein globular atau protein yang terbentuk dari gabungan struktur kuartener yang kompleks dan membentuk suatu bulatan atau globular yang terdiri dari dua rantai A yang masing-masing memiliki 141 residu dan dua rantai B yang masing-masing juga memiliki 146 residu. Nah, dari fungsinya sendiri, hemoglobin itu fungsinya untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, mengikat dan membawa karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh kembali ke paru-paru dan memberi warna merah pada darah dan mempertahankan keseimbangan asam basa dari tubuh. Sedangkan mioglobin berfungsi untuk mengikat dan menyimpan oksigen dalam otot dan saat tubuh dalam keadaan kekurangan, oksigen akan dilepas ke mitokondria otot untuk sintesis ATP melalui proses yang namanya respirasi sel. Nah, kita masuk ke struktur hemoglobin. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, hemoglobin itu suatu molekul heme dalam sel eritrosit yang mengandung hampir 2 per 3 kebutuhan besi tubuh. Sebuah sel eritrosit dapat mengangkut sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Satu molekul hemoglobin terdiri dari 4 ion ferro untuk 4 hem. Bentuk hemoglobin utama pada manusia yaitu HbA1 yang mana rantai globinnya terdiri dari dua rantai alfa dan dua rantai beta. Kemudian polipeptida alfa mempunyai 141 asam amino dan beta mempunyai 146 asam amino. Nah, hemoglobin lain yang namanya seperti HbA1, HbA2 hanya ada sekitar 2% dari populasi. Nah, sebuah hemoglobin ini dapat mengikat suatu molekul O2 untuk setiap hem. Jadi, satu molekul hemoglobin dapat mengikat 4 molekul O2, tetapi yang kita perlu ketahui hanya satu molekul CO2 yang terikat pada rantai polipeptida globin. Nah, kemudian normalnya besi hem tereduksi sebagai ion ferro yang mampu mengikat O2. Kemudian jika besi hem teroksidasi, maka enzim metahemoglobin reduktase akan mereduksi feri kembali menjadi fero 2. Hemoglobin juga mengikat vasodilator nitrate oksida atau NO dan inhibitor agregasi platelet. Atom besi di dalam heme mengikat keempat atom nitrogen di pusat cincin protoporfin. Nah, atom besi dapat berbentuk fero atau feri sehingga hemoglobin yang bersangkutan biasanya juga disebut dengan ferohemoglobin dan ferihemoglobin. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga saat Fe2 menjadi Fe3 teroksidasi akan terbentuk methemoglobin yang berwarna coklat. Darah yang kering sudah lama dan dagingnya lama akan berwarna coklat dari suatu proses ini tadi. Kemudian eh, ada juga beberapa perbedaan struktur hemoglobin yang terdeoksigenasi yang namanya juga disebut dengan deoksihemoglobin dan dengan yang teroksigenasi atau oksihemoglobin. Nah, ada juga kemudian kita masuk ke beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengikatan oksigen pada hemoglobin. Yang pertama itu ada tekanan parsial O2 atau oksigen. Semakin tinggi tekanan oksigen, maka semakin kuat pula afinitas atau kekuatan pengikat antara oksigen dengan hemoglobin. Pada tempat yang tinggi, tekanan udara rendah, sehingga pada ketinggian tertentu oksigen dalam jumlah sedikit, afinitas pengikatan oksigen oleh hemoglobinnya rendah. Nah, kemudian hemoglobin mempunyai afinitas terhadap oksigen yang lebih besar daripada mioglobin. Hemoglobin sangat efisien dalam membawa oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan menuju ke jaringan. Nah, kemudian yang kedua ada konsentrasi 23 bifosfogliserat atau BPG. Mempunyai fungsi regulasi penting terhadap fungsi hemoglobin. BPG ini suatu turunan dari gliserat 1,3 bifosfat.
Kemudian konsentrasi yang tinggi di dalam sel akan mengakibatkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen kembali rendah. Kemudian ada pH. Peningkatan pH akan menggeser kesetimbangan tekanan yang akan mengakibatkan hemoglobin mengikat lebih banyak oksigen pada tekanan parsial oksigen tertentu. Penurunan pH maka akan menurunkan jumlah oksigen yang terikat pada hemoglobin. Kemudian ada konsentrasi CO2. Pengikatan oksigen oleh hemoglobin dipengaruhi oleh pH dan konsentrasi CO2. pH yang relatif rendah dan CO2 yang relatif tinggi di dalam jaringan perifer menyebabkan daya ikat hemoglobin terhadap oksigen menurun dengan terikatnya H+ dan CO2. Kemudian ada yang namanya efek Bohr. Selain membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, hemoglobin juga membawa dua produk akhir dari respirasi jaringan, yaitu H+ dan CO2 dari jaringan ke paru-paru dan ginjal. Pembentukan CO2 menyebabkan peningkatan dalam konsentrasi H+ di dalam jaringan karena hidrasi CO2 ini menghasilkan H2CO3, suatu asam lemah yang berdisosiasi membentuk H+ dan bikarbonat. Kemudian hemoglobin ini hanya mengangkut bagian yang cukup besar, kira-kira 20% dari total CO2 dan H+ yang dibentuk di dalam jaringan ke paru-paru dan ginjal. Nah, kita masuk ke struktur mioglobin. Heme pada mioglobin mengandung ion ferro seperti sebelumnya yang terdapat pada hemoglobin. Apabila ion ferro teroksidasi, maka akan menjadi feri. Maka mioglobin juga akan kehilangan aktivitas biologisnya. Mioglobin berbeda dari hemoglobin karena hemoprotein sitoplasma ini hanya mengandung sebuah rantai polipeptida globin dengan 154 asam amino. Hemoprotein ini terutama terdapat pada sel miosit otot jantung dan serat otot rangka oksidatif. Fungsi mioglobin sebagai penyimpan O2 pada sel otot, kemudian mioglobin juga berfungsi sebagai buffer intraseluler konsentrasi O2 yang tujuannya agar konsentrasi O2 tetap konstan meskipun aktivitas otot sangat meningkat. Fungsi lainnya itu yaitu mengikat vasodilator karena nitrat oksida mempunyai kemampuan menginhibisi sitokrom C oksidase yang berpotensi merusak sistem respirasi mitokondria pada otot, rangka, dan jantung. Terdapat 3 bentuk mioglobin, ada deoksymioglobin, oksimioglobin, dan ferimioglobin. Nah, kemudian yang terakhir ini kita masuk ke implikasi medis. Mutasi pada gen yang mengkode subunit alfa atau beta hemoglobin berpotensi mempengaruhi fungsi biologis. Terdapat 900 mutasi genetik yang diketahui, hanya beberapa saja yang mempengaruhi hemoglobin manusia dan jarang terjadi dan jinak. Kemudian diperkirakan lebih dari 7% populasi dunia pembawa kelainan hemoglobin. Beberapa contoh kelainan dari hemoglobin dan mioglobin ini ada hemoglobinopati, methemoglobin dan hemoglobin M, hemoglobin S, genetic disease seperti sickle cell anemia, miglobinuria, anemia, thalassemia, dan yang terakhir ada glycated hemoglobin atau HbA1c. Nah, ini untuk referensi yang saya ambil. Ada 5 referensi. Kemudian yang terakhir, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.